Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lea Tarlia, CGP Angkatan 9 Kota Bandung, dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Kembali bertemu dengan profil tim pendamping dari CGP, yaitu fasilitator Bapak Irfan Kristifan MPD dan pengajar praktik Bapak Rahmat Abdillah MPD. Adapun latar belakang dari diseminasi yang saya lakukan, yang pertama adalah untuk menciptakan sekolah idaman sebagai sekolah yang memberikan kemerdekaan melalui lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan membahagiakan anggota komunitasnya. Yang kedua, sekolah impian memiliki murid yang aktif, sehat fisik, dan mental, menunjukkan semangat tinggi dan pantang menyerah dalam belajar. Suasananya saling mendukung dan tidak tampak adanya perilaku bullying atau perundungan, serta tanggap terhadap perubahan sebagai indikasi kemampuan nalar kritis, mampu mengembangkan potensi murid secara proporsional. Sebagai warga sekolah, saya menyadari bahwa lingkungan sekolah saya saat ini belum sepenuhnya memberikan keleluasaan kepada murid untuk mengembangkan potensinya, sehingga masih dapat ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa murid belum sepenuhnya belajar dari pengalaman atau belum meyakini nilai kebajikan yang diterapkan di kelas maupun sekolah. Indikator yang lain yang ditunjukkan adalah murid ada yang merasa terkekang dengan aturan sekolah. Oleh karena itu, saya merasa bahwa budaya positif merupakan budaya yang sudah mengakar dan melekat dalam diri bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari nilai-nilai kebajikan universal perlu dikuatkan terus-menerus dengan konsisten dan berkelanjutan. Nah, apakah disiplin positif? Budaya disiplin positif merupakan suatu pendekatan dalam manajemen perilaku. Tujuan penerapan melalui pendekatan disiplin positif adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kepribadian murid melalui pembelajaran yang efektif, aktif, dan positif. Pendekatan berfokus pada pemberian perhatian pada perilaku yang diharapkan melalui apresiasi positif dan penerapan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini fokus pada menumbuhkan keyakinan intrinsik murid pada nilai-nilai kebajikan universal dengan memposisikan guru sebagai manajer. Tujuan dari aksi nyata menerapkan budaya positif di sekolah, yang pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan membahagiakan melalui penguatan budaya positif. Yang kedua, terwujudnya motivasi intrinsik pada murid melalui keyakinan kelas. Ketiga, menguatkan nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, mengintegrasikan keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah. Dan berikut tolak ukur atau indikator keberhasilan dari kegiatan aksi nyata ini. Yang pertama, seluruh warga sekolah menerapkan budaya disiplin positif, saling menghargai, tertib, dan bertanggung jawab. Yang kedua, murid mampu membuat keyakinan kelas, menempelkannya di dinding, dan menjadikan keyakinan kelas sebagai panduan terwujudnya lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, murid melaksanakan nilai-nilai P5 secara sadar dan konsisten dalam pembelajaran. Keempat, terlaksananya budaya disiplin positif dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menguatkan nilai-nilai kebajikan. Agenda kegiatan yang saya lakukan dalam lini masa yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah atau yang mewakilinya. Ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya disiplin positif. 4. Menyusun keyakinan kelas. Tahap kelima,
menerapkan pendekatan restitusi untuk membangun motivasi intrinsik murid dalam pembelajaran positif. Dan keenam, tidak lupa melakukan refleksi dan tindak lanjut dalam komunitas belajar untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan program penerapan budaya positif. Berdasarkan kegiatan yang saya rencanakan di dalam lini masa, akhirnya mengalirlah dukungan-dukungan terhadap penerapan budaya positif ini. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Selanjutnya, saya juga dikuatkan untuk mampu melakukan kegiatan diseminasi budaya disiplin positif. Berikut hasil kegiatan diseminasi budaya disiplin positif yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sejalan dengan dilakukannya diseminasi kepada rekan guru, saya pun melakukan tindakan yang lain, yaitu proses penyusunan keyakinan kelas. Pada proses ini kegiatannya sangat menantang dan membuat siswa merasa dirinya diakui, karena mereka memberikan usulan, ide, keinginan, dan harapannya diakui oleh semua teman-temannya. Dan dari situlah, dari peraturan yang mereka inginkan, dari harapan yang mereka inginkan, muncullah keyakinan kelas yang disepakati bersama. Mereka dengan senang hati bahkan menuliskan, "Ibu, kalau kami menuliskannya, lalu menempelkannya di dinding di kelas, dibolehkan?" Tentu saja. Saya sangat senang dengan usulan mereka. Saya sangat senang dengan tanggapan mereka dan bersemangat. Saya yakin kelas 9D adalah kelas yang memiliki inisiatif dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersyukur menjadi seorang guru. Guru dapat bertemu dengan siswa mana saja. Bahkan melalui penerapan disiplin positif restitusi, saya banyak belajar dari mereka. Saya banyak mengetahui keinginan mereka dan bagaimana cara mendekati mereka dengan berbagai keunikannya. Selain hasil diseminasi ditargetkan diterapkan oleh rekan guru di sekolah, beruntung saya sebagai guru Pamong saat ini mendapatkan kesempatan berbagi secara langsung dengan para calon guru dari program PPG Prajabatan UPI 2023, juga PPL yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa. Umpan balik yang saya dapat dari para calon guru tersebut, mereka merasa senang karena mendapatkan pengalaman praktik langsung penerapan segitiga restitusi sebagai salah satu budaya positif. Mereka mendapatkan pengetahuan yang relevan dengan pendidikan PPG Prajabatan yang sedang dijalani. Dan dengan dukungan yang penuh, mereka saya minta untuk memvideokan apa yang mereka lakukan. Hasilnya, video yang dipublikasikan menjadi inspirasi bagi guru dari daerah asal. Karena mereka berasal dari Aceh, Jakarta, Garut, dan Sumedang. Jadi saya berharap bahwa diseminasi ini tidak terbatas pada lingkungan sendiri, namun mampu menjangkau lingkungan yang lebih luas. Berkat dukungan dari kepala sekolah juga seluruh warga sekolah, aksi nyata yang kami lakukan, kami tindak lanjuti dalam komunitas belajar. Kami membentuk komunitas belajar, lalu kami adakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan sekolah sebagai lingkungan pembelajar. Tidak hanya dengan warga yang ada di sekolah, kami juga menjalin komunikasi positif dengan orang tua murid, yang membuat kami memiliki motivasi untuk konsisten menjadi pembelajar yang mampu berkolaborasi, saling memotivasi, dan menginspirasi budaya positif. Dan inilah kami, guru-guru yang memiliki budaya positif yang akan terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan pendidikan Indonesia. Demikian aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.